Black Baron tidak asing lagi di telinga para insan otomotif. Banyak kiprah positif yang ditunjukkan oleh Black Baron yang dibentuk sejak tahun 1987 di kota Bandung. Kalau dahulu disebutnya geng motor, namun sekarang kita sebut saja komunitas otomotif. Karena sebagian orang menganggap geng motor kecenderungannya negatif, padahal belum tentu seperti itu. Nama Black Baron diambil dari salah satu judul film Red Baron yang memang sedang kondang ketika itu. Sebuah kelompok motor yang lahir di Bandung berkendara serba hitam dengan sederet prestasi yang membanggakan serta cukup disegani di dunia balap motor. Walaupun sudah lama tak terdengar kabarnya di Bandung, komunitas otomotif yang satu ini justru terus berkiprah dan terus tumbuh bak jamur di musim penghujan. Ada beberapa kota kabupaten yang secara rutin terus berkegiatan dan menunjukkan kiprah positifnya. Melihat hal itu, para senior dan pendiri Black Baron di Bandung berkumpul dan mencoba berbenah diri demi menambah citra positif dan menunjukkan eksistensinya. Para punggawa Black Baron sepakat untuk kembali menggelorakan semangat untuk aktif kembali berkegiatan di dunia otomotif tanah air. Banyak kolega atau para perintis berdirinya Black Baron yang dulunya bahu-membahu mengangkat nama klub telah uzur dimakan usia, sibuk dengan segala aktivitas atau bahkan sekarang telah meninggal dunia. Namun kini harapan besar para perintis Black Baron berada di pundak generasi muda sebagai penerus untuk menjaga utuhnya ikatan antar anggota. Rasa kebersamaan serta ikatan kekeluargaan yang diharapkan bisa selalu terbentuk dan bersinergi positif. Bukan bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dan berharap langkah yang diambil ini bisa menjadi teladan bersama dan sebagai kumpulan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baron itu sebetulnya berdiri sudah lama ya, sekitar tahun 1987. Berdirinya seperti apa? Waktu itu kita sebagai anak motor, ya terbentuknya kita waktu itu zaman SMP. Saya waktu SMP, sekitar SMP kelas 2 ya. Kelas 2, waktu itu teman-teman, karena rumah saya waktu itu dekat dengan sekolah, itu SMP 14, Bandung, Jalan Supratman. Jadi banyak teman-teman itu parkir motor atau menyimpan motornya di rumah saya. Karena waktu itu ya teman-teman tidak diperbolehkan untuk membawa motor ke sekolah. Nah, dari seringnya kita berkumpul di rumah saya dan kita ada beberapa teman juga yang memang sudah ikut waktu itu namanya banyak ya geng motor ya, ada yang di Monreker dan lain-lain lah. Ya di antara kita lah sering mengadakan kumpul-kumpul atau jalan touring ya, touring waktu SMP itu ya. Ke Lembang aja udah merasa jauh gitu ya, ke Lembang, ke Pangalengan, kemana gitu. Nah akhirnya atas kebersamaan itu kami sering menonton ini juga film-film waktu itu film motor ya, film motor. Pada zamannya waktu itu memang yang sering juara itu motor-motor yang berwarna merah. Makanya pada zamannya itu motor merah itu disebutnya Red Baron. Jadi bangsawan merah karena sering jadi juara. Nah dari dari sejarah itu
kami ingin ya mengidolakan mereka. Nah, kami juga semenjak itu membuat nama geng kami atau kumpulan kami namanya Black Baron. Itu sekitar SMP sampai SMP kelas 3. Kita semua SMA sekitar tahun 98 berpencar. Ada yang di BPI, ada yang di SMA 1, ada yang pokoknya di SMA Sebandung kita berpencar. Dan teman-teman ini membawa teman-teman lagi. Sehingga puncak-puncaknya Black Baron pada saat itu yang saya ingat itu tahun 89. 89 itu sekitar SMA kelas 1 gitu. Nah, di situ awal-awal Black Baron mulai berkembang di Bandung terutama ya. Seiring berjalan Black Baron makin pesat, makin banyak anggotanya, banyak teman-teman dari daerah juga. Yang kebetulan ada yang kos ya di Bandung tuh ya. Ada anak Tasik kos di Muara Rajen, ada anak Kerawang kos di Muara Rajen, ada anak Garut kos di Muara Rajen. Ikut kumpul bersama kita. Dikala mereka pulang ke daerahnya pada saat itu mereka membawa nama Black Baron ini juga. Nah, cikal bakal berkembang ke daerah itu ya seperti itu. Dan memang secara keanggotaan karena kami waktu itu mungkin belum dewasa atau belum bisa memanage sesuatu dengan baik, secara keanggotaan memang tidak terorganisir dengan baik. Nah, di sekitar tahun 90-an kalau zaman dahulu itu sering ada event-event balap terutama di daerah Gasibu ya, sering ada balap road race gitu ya, yang saya ingat gitu. Nah itu Black Baron banyak teman-teman yang berprestasi di sana gitu. Dulu almarhum Hendra ya, kalau dulu dibilangnya Beo gitu ya. Terus J Dedi gitu ya. Utris gitu. Dulu tuh Sai ya, Weng, Tulung gitu. Acara yang dihadiri para senior yang mencapai 12 orang ini hanya sekedar silaturahmi dan juga untuk kembali melakukan restrukturisasi komunitas dengan sederet susunan pengurus yang resmi. Black Baron kini telah menjadi anggota klub Ikatan Motor Indonesia dengan nomor register 852. Upaya pertama yang dilakukan pengurus ini yaitu pembenahan diri agar menjadi sebuah komunitas yang kompak, tetap solid, dan memelihara ikatan persaudaraan antar anggota. Agar lebih tertib secara administratif dan lebih terorganisir, Black Baron dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan mengesyahkan beberapa korwil yang ada di kota dan kabupaten di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat. Maksud pertemuan hari ini kita yang paling utama adalah silaturahmi, ya, silaturahmi di antara senior, ya, senior sesepuh Black Baron, teman kita masih kecil, keluarga kita masih kecil, gitu ya, untuk bisa bersilaturahmi lagi dalam saat ini. Nah, terus ada keinginan juga. Istilahnya kalau Sundanya ngajejehkeun ya, ngajejehkeun itu mengantarkan, karena banyak keinginan, ada beberapa keinginan dari generasi-generasi baru Black Baron untuk berkembang lebih baik gitu. Jadi yang hadir sekarang ini kebetulan insya Allah mewakili pendiri-pendiri Black Baron gitu ya, sesepuh-sepuh Black Baron yang memang tahu sejarahnya Black Baron itu seperti apa. Dan kami berkomitmen semuanya kita
yang paling utama adalah silaturahmi, gitu ya. Terus ya kalau berkembang dengan baik ya nanti kita juga mungkin akan mengadakan bermacam event. Nah, event-event yang positif tentunya bukan hanya di bidang otomotif ya, juga mungkin nanti kita akan adakan fun bike gitu ya, terus bakti sosial dan lain-lain. Tujuannya seperti itu, dan yang paling penting lagi kita diterima di masyarakat ya, dekat dengan masyarakat. Itu yang termasuk yang selalu saya sampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia ya, Black Baron seluruh Indonesia. Jadilah kita suatu perkumpulan yang berprestasi, selain berprestasi dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal kami pengurus akan menertibkan korwil-korwil yang ada di Jawa Barat terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya setelah itu terbentuk, kami akan meninjau kembali perkembangan Black Baron di Indonesia. Gitu. Jadi di Kalimantan ada, di Bali ada yang saya tahu gitu ya, DKI sudah ada, Bogor juga ada, Cikampek ada gitu. Dan Black Baron ini akan kita bawa, ya memang sih kalau visi misi itu memang banyak ya, targetnya banyak, tapi kita juga harus menyesuaikan keadaan. Jadi dengan niat yang baik, dengan kesungguhan yang baik gitu ya, gitu, menjaga citra yang baik di masyarakat, ya insya Allah ke depan Black Baron akan selalu eksis. Jadi insya Allah kalau memang wabah ini sudah berakhir dan kita juga komunikasi juga lebih gampang, lebih enak, kita akan segera ini atas persetujuan korwil-korwil ya, mengesahkan korwil-korwil se-Jawa Barat atau se-Indonesia. Kita tanya mana saja yang sudah terbentuk kepengurusan, yang sudah terbentuk kepengurusan kita kukuhkan, yang belum terbentuk kepengurusan kita bantu untuk mengadakan muskorwil supaya segera dibentuk korwil-korwil di daerahnya masing-masing. Nah, setelah korwil-korwil itu terbentuk minimal 7 kabupaten kota, setelah 7 korwil terbentuk ya, kita mengadakan musprop untuk menentukan ketua umum yang baru. Ketua umum yang baru yang diharapkan yang lebih fresh, yang muda gitu ya, yang muda, yang berprestasi gitu. Dan yang mempunyai visi dan misi yang sesuai dengan diharapkan kita senior dan pendiri gitu.